Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, dosen, guru, ataupun mahasiswa? Semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat kutipan dan daftar pustaka di Microsoft Word. Banyak sekali aplikasi yang sebenarnya yang bisa kita gunakan untuk membuat kutipan dan daftar pustaka. Salah satunya itu adalah ada Mendeley, ya, aplikasi Mendeley itu bisa juga digunakan. Tapi kali ini khusus untuk video kali ini saya akan membuat bagaimana cara membuat kutipan dan daftar pustaka di Microsoft Word. Caranya sangat mudah. Kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Yang pertama, tentu kamu harus, ya, kita harus menyiapkan lembar kerja Microsoft Word. Lembar kerja buka Microsoft Word. Kemudian yang perlu kita persiapkan yaitu adalah ini jurnal atau artikel atau buku yang akan kita gunakan sebagai bahan kutipan. Dalam video kali ini saya menggunakan jurnal, ya, jurnal yang sudah saya download ini judulnya, ya, Using Learning Journals to Increase Metacognition, Motivation and Learning in Computer Information System Education. Nah, ini jurnalnya. Jadi yang perlu disiapkan. Yang kedua itu yang perlu disiapkan yaitu Google Scholar, ya, nih. Jadi usahakan laptop kawan-kawan semua itu terhubung ke internet. Baiklah, kita langsung saja masuk kembali ke Microsoft Word tadi. Nah, caranya itu pilih di bagian menu references, ya. Ini ada insert, ya, page layout references. Nah, kita gunakan klik saja di bagian references, ya. Nah, kemudian ada bagian manage sources. Nah, bagian ini klik. Nah, ini terlihat sini, ya, banyak sekali ini, ya. Ini karena saya sudah sering menggunakan ini untuk sebagai daftar pustaka dan kutipan. Kalau kita belum pernah menggunakan, biasanya ini kosong. Nah, setelah tadi klik tadi, ya, manage source, kita klik saja di bagian new. Nah, di sini keluar, ya, menu create source. Nah, ini di bagian type of source ini, ya, ini banyak sekali, ya, ada buku. Ini dari mana kita akan mengutip, ya, dari buku atau dari book section atau jurnal artikel. Kemudian ada juga dari website, ya, ada performance, ya, ada film, interview dan lain sebagainya. Tapi tadi karena kita menggunakan jurnal, ya, jurnal artikel, jadi kita klik yang bagian jurnal artikelnya. Nah, sekarang tentu ini harus kita isi, ya. Bagian author itu harus diisi, kemudian title-nya, kemudian ada jurnal name-nya, tahun dan page-nya. Nah, bagaimana cara mengisi? Tentu kalau kita mengisi secara manual, tentu akan sulit, ya, akan kita lama untuk mengutipnya, lama untuk menulisnya. Harus membuat nama jurnalnya apa dan lain sebagainya, gitu, ya. Harus lama. Nah, cara cepatnya yaitu mengisi ini dengan cara jurnal yang sudah kamu download. Ini tadi jurnal yang sudah saya download, ya. Kebetulan saya menggunakan jurnal ini. Kamu copy judulnya, ya. Kamu copy judulnya. Kemudian kamu pastekan, ya, kita pastekan itu ke Google Scholar tadi yang sudah kita siapkan tadi, ya, atau Google Cendekia. Kamu pastekan ke sini, ya. Kamu cari. Nah, oke. Nah, inilah website jurnal yang saya jadikan sebagai rujukan tadi, ya, sebagai rujukan tadi. Ya, ini websitenya. Nah, di bagian bawah jurnal itu, ya, keterangan ini ada bagian tanda bintang, ya. Ini bagian ada tanda bintang untuk simpan, ada tanda kutip. Nah, ada dirujuk satu kali, ya. Ini keterangan berapa kali dirujuk. Nah, ini di bagian kamu klik saja
Ya, kita klik bagian tanda kutipnya. Kita klik bagian tanda kutip. Nah, di sini muncul tipe kutipannya. Ada 3 tipe ini, ada MLA, ada APA, ada ISO 690. Dan terserah ini kita bagian yang mana yang kita gunakan, ya, tergantung kebutuhan. Tapi biasanya saya menggunakan itu format APA, ya, format APA ini, ya, biasanya digunakan format yang ini. Nah, di sini sudah ada, ya, nama pengarangnya sudah ada, nama penulis, ya, kemudian tahun, kemudian judul jurnalnya, nama jurnalnya, kemudian page-nya sudah ada di sini. Jadi kamu tinggal copy paste saja, kita tinggal copy paste saja di sini. Ini nama autorsnya tadi, Lang, ya. Kita kopikan, ya. Kita kopikan ke bagian ini tadi, dokumen tadi. Nah, ini autornya. Kita pastikan sini. Kemudian kita kembali lagi tadi, ini yang belum titelnya, judulnya. Ya, judulnya. Ya. Judulnya. Oke. Nah, ini ada judulnya tadi. Judulnya kita kopikan saja. Ya. Ini sampai ke sini judulnya. Kita copy. Kemudian kita pastikan lagi, ya. Sini tadi. Oke. Nah, kemudian nama jurnalnya. Ya. Kita kembali lagi. Tadi nama jurnalnya. Ini nama jurnalnya Information System Education Journal. Sampai kepada volume dan ininya, edisinya. 16, ya. Dan dalam kurung 6. Volume dan edisinya. Dan kita pastikan lagi ke isian tadi. Nah, kembali lagi. Ya. Ini ada tahunnya ini 2018 dan halamannya adalah 39 sampai 47. Tahunnya 2018. Nah, kita masuk ke sini. Oke. Nah, tahunnya tadi 2018, ya. Kemudian ini kita pastikan saja. Nah, ketika ini sudah diisi semuanya, ya. Ini tipenya jurnal artikel, kemudian ini penulisnya, ini judulnya, kemudian nama jurnalnya, tahun dan halaman. Nah, khusus di bagian autor atau penulisnya, itu jika penulisnya itu lebih dari 1 orang, 2, 3, atau 4, dan seterusnya, itu kamu checklist di bagian corporate author. Nah, nanti dia akan berpindah ke bawah. Tetapi karena di sini hanya 1 penulisnya, jadi dia tidak perlu di checklist. Seperti itu. Nah, ketika sudah seperti ini, tinggal kamu okekan saja. Kita okekan saja. Nah, di sini ada preview-nya. Ya, ini preview-nya apa 5th edition, ya. Ini preview-nya. Ini kalau kita mengutip atau citasinya itu akan tampil seperti ini. Nah, ketika kita di daftar pustaka akan tampil seperti ini. Kita close-kan saja. Nah, ini tadi sudah diisi tadi, ya, sudah diisi dari manage source tadi sudah diisi. Nah, sekarang misalnya kita akan mengutip sebuah pernyataan atau teori dari penulis yang ada di jurnal ini, jurnal yang kita kutip tadi. Misalnya di bagian kesimpulan, misalnya di bagian kesimpulan itu, ya, itu pendapat peneliti biasanya di situ. Nah, misalnya ini, the findings suggest that while learning journals increase metacognitive awareness and intrinsic motivation, dan seterusnya. Nah, ini pendapat peneliti, ya, pendapat peneliti, hasil penelitiannya mengatakan demikian. Nah, kita ingin mengutip dari pendapat ini. Nah, kita kopikan saja ini, ya, kata-kata ini tadi kita kutip, ya, kita kutip, tentu kita masukkan di lembaran Microsoft Word, ya. Nah, ini pendapat dari penulis tadi, gitu, ya. Ini pendapat dari penulis tadi. Nah, tentu karena ini adalah hasil kutipan, tentu kita akan cantumkan kutipannya di akhir kalimatnya ini. Nah, kita cantumkan, ya, kita cantumkan di akhir kalimat. Kita arahkan saja kursor di bagian akhirnya. Kemudian karena kita sudah masukkan tadi, citasinya sudah kita masukkan, jadi kita tinggal klik saja ini insert citation. Nah, ini ada 1 tadi, ini yang kita buat tadi. Lang G, itu tadi, ya, yang kita video Lang tadi, yang kita masukkan tadi.
Ini ada judul jurnalnya. Kita klik saja. Nah, ini dia. Ini adalah pendapatnya penulis tadi yang kita jadikan sebagai rujukan. Nah, demikian cara mengutipnya. Sekarang, bagaimana cara membuat daftar pustakanya? Nah, ini misalnya. Nah, daftar pustaka. Misalnya kita ini langsung saja di akhir ingin masukkan daftar dia sebagai daftar pustaka. Kita masukkan saja ini, ya masih di references tadi ya. Kalau tadi di manage source, sekarang bagian bibliografinya atau pustakanya. Nah, kita klik saja sini. Nah, kita insert bibliografi. Kita akan masuk sendiri otomatis. Nah, ini ya lengkap ya. Sudah masuk secara otomatis daftar pustakanya. Kita tinggal edit saja kalau ingin mengeditnya itu hurufnya, ukurannya dan lain sebagainya. Nah, ini sudah ada daftar pustakanya. Ini kutipannya tadi sudah kita masukkan, kemudian ini daftar pustakanya. Demikian cara membuat kutipan dan daftar pustaka di Microsoft Word ya dengan bantuan tadi Google Scholar. Jadi kita tidak perlu mengetik manual, tapi kita tinggal copy paste saja dari citasi yang ada di Google Scholar tadi dimasukkan ke dalam references yang ada di Microsoft Word. Jadi demikian dari saya sekedar tips untuk cara membuat kutipan dan daftar pustaka di Microsoft Word. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.